Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, saya akan berbagi tutorial bagaimana cara melakukan analisis data dengan model First Order Confirmatory Factor Analysis atau CFA dengan menggunakan software M+. Jika rekan-rekan ingin mengenal lebih jauh tentang CFA atau Confirmatory Factor Analysis, rekan-rekan dapat membaca di blog saya, blog catatan Baek, dengan judul seperti yang tertera di dalam layar. Karena video ini adalah video tentang tutorial bagaimana melakukan analisis data, maka kita lanjut saja menyiapkan apa yang harus kita lakukan dalam melakukan analisis data. Nah, hal pertama yang rekan-rekan harus lakukan adalah rekan-rekan menyiapkan satu folder khusus yang akan digunakan atau berisi data-data yang akan digunakan dalam melakukan analisis data. Dan juga folder tersebut untuk menyimpan output hasil analisa data dengan menggunakan software M+. Hal pertama yang rekan-rekan lakukan adalah rekan-rekan menyiapkan data yang akan dianalisa di dalam file Excel. Pada tutorial ini, saya menggunakan data skala work family conflict dengan menggunakan 4 kategori skala Likert dengan respon sangat tidak sesuai, tidak sesuai, sesuai, dan sangat sesuai. Dengan jumlah item sebanyak 15 item, 1 sampai dengan 15. Kemudian jumlah respondennya atau jumlah datanya adalah 1 sampai 3.000 data. Nah, setelah rekan-rekan membuat data dalam bentuk Excel, kemudian rekan-rekan harus menyimpan file Excel ini ke dalam format atau file TXT. Kita simpan ke dalam format TXT. Namun sebelum kita simpan, kita harus terlebih dahulu menghapus nama-nama atau nomor-nomor itemnya. Kita hapus. Dan juga nomor responden atau nomor datanya 1 sampai 3.000 juga dihapus. Nah, sehingga tinggal tersisa respon jawaban dari data yang akan kita analisis. Kemudian kita save as ke dalam folder yang telah kita siapkan tadi dalam format TXT, MS-DOS. Nah, kemudian kita save, kemudian didapatkan file baru dalam bentuk file TXT. Saya namai file ini dengan nama data. Setelah didapatkan data dalam bentuk TXT, kemudian kita buka program software M+-nya. Dalam tutorial kali ini saya menggunakan M+ versi 8,4. Nah, setelah dibuka, kemudian kita membuat sintaknya. Perintah kepada program software M+ untuk melakukan analisa data sesuai dengan perintah kita. Kemudian kita lakukan membuat sintaknya. Kita tuliskan title adalah judulnya. Saya memberikan judul analisa data, work family conflict. Kemudian data. Jangan lupa rekan-rekan tuliskan nama file dalam bentuk TXT tadi. Tuliskan dengan data TXT. Kemudian variabel jumlah item yang kita analisis. Use variabel item 1, item 2, item 3, item 4, item 5, item 6, item 7, item 8, item 9, item 10, item 12, item 13, item 14, dan item 15.
kategorikal. Kita kopikan saja. Kita kopikan. Kemudian model, karena kita melakukan analisa data dengan model first order, maka dalam model ini kita tuliskan faktor atau dimensi dari ke-15 item tadi. Kita tuliskan dimensi atau faktor work family conflict by item tadi. Kita kopaskan saja, copy pastekan. Setelah itu plot tipe plot 3 output TDYX save data file for DAT, kita save F for. Nah, setelah kita membuat sintaknya, kemudian kita run program M+-nya. Dalam folder yang sama tadi, saya tuliskan sintak. Nah, setelah di-run, maka kita akan mendapatkan output seperti ini. Dijelaskan bahwa data kita adalah sebanyak 3.000, kemudian item yang kita analisis sebanyak 15 item. Nah, apa yang harus kita lihat dari output ini? Nah, kita cari model fit informasi. Nah, jadi data yang kita analisis ini adalah data yang tidak fit dengan model. Karena apa? Karena chi-square-nya di bawah 0,05 dan RMSE-nya di atas 0,05. Karena data yang fit adalah indeks RMSE-nya harus di bawah 0,05 dan chi-square-nya harus di atas 0,05. Nah, setelah kita mengetahui data yang kita analisis adalah data tidak fit, apa yang harus kita lakukan? Nah, agar ada model fit selanjutnya, kita harus melakukan modifikasi terhadap model, di mana kesalahan pengukuran pada beberapa item dibebaskan berkorelasi satu sama lainnya. Nah, bagaimana caranya? Kita lihat di sini, wait statement. Nah, di sini adalah item 2 berkorelasi dengan item 1. Korelasinya sebesar 27.332. 32 item 3 berkorelasi dengan item 1. Indeks korelasinya sebesar 154.277. Nah, harus apa yang kita lakukan? Kita membebaskan item-item tersebut untuk berkorelasi. Kita cari korelasi yang tertinggi, terbesar. Nah, terbesar adalah S3 dan item 1. Kita kopikan. Kita pastekan di sintak yang telah kita buat tadi. Kemudian kita running kembali. Kemudian kita lihat lagi apakah sudah fit atau belum data kita dengan model. Ternyata belum. RMSE-nya masih 0,060, masih di atas 0,05.
Kita cari lagi korelasi yang paling tinggi, paling besar. Di sini korelasinya S4 dan S3. Nah, berapa kali kita modifikasi sampai kita temukan indeks fit-nya menyatakan fit dengan model. Indeks fit-nya harus di bawah RMSA-nya di bawah 0,05. Nah, kita running lagi. Belum fit, 0,055. Dan seterusnya. Kita cari lagi, dan seterusnya. Sampai indeks fit-nya RMSA di bawah 0,05. Nah, dan seterusnya. Nah, kita cari terus sampai kita temukan indeks RMSA-nya di bawah 0,05. Kita lihat. Nah, di sini dapat kita lihat RMSA-nya 0,049, CFI dan TLI-nya di atas 0,9. Jadi, data kita fit dengan model. Artinya, ke-15 item yang kita analisis tadi bersifat unidimensional. Hanya mengukur satu faktor, yaitu dimensi work family conflict. Nah, adapun indeks chi-square 0,0000 tidak kita gunakan. Karena apa? Karena indeks chi-square tersebut sangat sensitif dipengaruhi oleh jumlah sampel yang besar. Jadi banyak pendapat ahli untuk jumlah data yang besar kita tidak menggunakan indeks fit chi-square. Cukup dengan RMSEA, CFI, dan TLI. Nah, setelah kita lakukan 6 kali modifikasi ya, S1 dengan item 3 dengan item 1, item 4 dengan item 3, dan seterusnya, 6 kali, baru didapatkan model yang fit. Nah, setelah kita dapatkan indeks fit dengan model, kita dapatkan kesimpulan model telah fit, kemudian kita menentukan apakah item-item tersebut perlu di-drop atau tidak. Nah, pengajuan ini kita melihat dalam muatan faktornya. Nih, STDJX standardization-nya. Kita lihat. Dapat kita ketahui bersama, untuk mendapatkan item-item yang bagus, item-item yang baik, item-item yang valid, ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Yang pertama, indeks estimate-nya harus positif, tidak boleh negatif. Kemudian, indeks Z value-nya harus di atas 1,96 dan indeks P value-nya harus di bawah 0,05. Selanjutnya, dari analisis ini kita didapatkan dari 15 item yang dianalisis, didapatkan 14 item yang valid, 14 item yang baik, dan terdapat satu item yang harus di-drop karena memiliki indeks estimate negatif dan memiliki nilai Z value-nya di bawah 1,96. Nah, betulnya sudah selesai analisis data menggunakan program M+. Nah, selanjutnya, item yang baik adalah item yang tidak memiliki korelasi kesalahan pengukuran satu sama lain. Secara umum, batas toleransi korelasi item tidak lebih dari 3. Artinya, item yang berkorelasi dengan item lain lebih dari 3 kali akan di-drop
untuk analisa selanjutnya. Kita cek kembali. Kita tadi melakukan 6 kali modifikasi. Kita lihat apakah ada item yang berkorelasi dengan item lain lebih dari 3 kali. Kita dicek. Nah, ternyata item nomor 3 berkorelasi sebanyak 5 kali dengan item lainnya. Item 3 dengan item 1, item 3 dengan item 4, item 3 dengan item 13, item 3 dan item 12, item 3 dan item 8. Nah, karena item 3 berkorelasi dengan item lain lebih dari 3 kali, maka item 3 juga dinyatakan tidak valid atau tidak digunakan pada analisa selanjutnya, di drop. Jadi, kesimpulannya, setelah kita lakukan analisa item dengan first order, dari 15 item yang mengukur work family conflict, didapatkan 13 item yang valid dan didapatkan 2 item yang harus di-drop untuk dilakukan analisa selanjutnya. Nah, sebetulnya sudah selesai analisa kita. Nah, kalau jika kita ingin melihat path diagramnya, dapat kita klik diagram, view diagram, nah akan didapatkan path diagramnya. Nah, seperti ini. Oke, terima kasih tutorial saya dalam cara melakukan analisis data dengan first order confirmatory factor analysis dengan menggunakan software M+. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.